Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai rekrutmen dan seleksi, berguna untuk mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anggita Batubara ME tahun ajaran 2024. Untuk anggota dari kelompok 5 terdiri dari saya, yaitu Anastasia Nanda, kemudian ada 2 orang teman saya, Emrehan Kurniawan, dan ada Khadijah Khairunisa. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu sebagai berikut. Dan materi seleksi adalah sebagai berikut. Rekrutmen, itu kita masuk pembahasan pengertiannya dulu. Jadi, rekrutmen ini adalah merupakan proses untuk mendapatkan jumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang artinya, rekrutmen ini adalah langkah pertama dalam merangka perusahaan atau organisasi untuk menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Nah, baiklah, selanjutnya mengenai tujuan, fungsi, dan juga manfaat dari rekrutmen. Sebenarnya tujuan utama dari rekrutmen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghadapi tuntutan pasar ataupun untuk ekspansi bisnisnya sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode rekrutmen. Jadi ada 3 macam metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Yang pertama itu adalah metode terbuka. Metode terbuka dilakukan dengan cara merekrut karyawan melalui iklan di media massa. Hal ini dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan itu mendapatkan lamaran yang lebih banyak sehingga kesempatan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan keinginan juga menjadi lebih besar. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua, metode tertutup. Metode tertutup merupakan rekrutmen di mana untuk kalangan-kalangan terbatas saja, hanya untuk karyawan dan orang-orang tertentu saja, sehingga lamaran yang masuk juga tidak terlalu banyak. Kenapa perusahaan memilih metode ini? Karena biasanya perusahaan itu menganggap lamaran yang begitu banyak hanya akan mempersulit mendapatkan karyawan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada metode pihak ketiga. Ya, pihak ketiga bukan orang ketiga, yaitu adalah penggunaan agen tenaga kerja, baik publik, swasta, instansi pemerintah, serikat pekerja, ataupun lembaga pendidikan seperti universitas dan sebagainya. Selanjutnya ada tahapan proses rekrutmen. Nah, tahapan-tahapan tersebut bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu tahapan rekrutmen planning ataupun perencanaan rekrutmen. Nah, langkah awal ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi yang kosong. Dalam tahap ini, manajer atau HRD bekerja sama untuk menentukan spesifik pekerjaan, kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. Nah, lanjut tahap kedua, yaitu strategi development ataupun pengembangan strategi. Nah, setelah kebutuhan posisi dianalisis, tahap ini berfokus pada pengembangan strategi yang efektif. Manajer atau HRD bertanggung jawab untuk menentukan sumber daya perekrutan, baik internal maupun eksternal. Nah, lanjut tahap ketiga, yaitu searching the right candidates, yaitu mencari kandidat yang tepat. Nah, setelah strategi rekrutmen selesai disusun, pencarian kandidat yang tepat pun dimulai. Nah, lanjut tahap keempat, yaitu ada screening ataupun penyaringan. Nah, proses penyaringan ini dimulai setelah kandidat potensial ditemukan. Penyaringan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat memenuhi kriteria sebelum melanjutkan ke proses seleksi. Nah, setelah HRD atau manajer meninjau resume dan mengevaluasi latar belakang kandidat, akhirnya kandidat terbaik pun dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, yang terakhir ada evaluation and controlling ataupun evaluasi dan pengendalian. Nah, tahap terakhir ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan validitas metode rekrutmen yang akan digunakan. Nah, proses evaluasi ini memastikan bahwa investasi perusahaan dalam rekrutmen menghasilkan kandidat yang tepat dan berkualitas untuk kebutuhan perusahaan. Nah, maka selanjutnya di sini kita akan membahas tentang seleksi, yang dimana seleksi merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memilih dari sejumlah pelamar, orang ataupun individu yang paling memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk posisi yang tersedia. Nah, jadi apa sih tujuan dan fungsi seleksi itu? Nah, proses seleksi bertujuan untuk mencapai prinsip the right man in the right place, atau orang yang tepat berada posisi yang tepat, yang berarti perusahaan harus mampu menempatkan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang sesuai.
Nah, proses ini memiliki beberapa tujuan penting, yang mana antara lain menjamin bahwa perusahaan memiliki karyawan yang sesuai dengan jabatan ataupun pekerjaan yang tersedia, serta memastikan bahwa investasi dalam sumber daya manusia atau SDM dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Seleksi. Metode dalam pengadaan seleksi dibagi menjadi dua, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Pertama, metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan pada suatu kriteria, standar, atau suatu spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan pada suatu perusahaan atau organisasi, namun hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Dalam metode ilmiah, berdasarkan ilmu pengetahuan diadakan tes kepada calon karyawan dan hasil tes sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apakah karyawan tersebut diterima atau ditolak. Proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi sangat bergantung pada kebutuhan spesifik organisasi tersebut. Berikut beberapa jenis proses yang umum dilakukan dalam seleksi sumber daya. Screening lamaran. Seleksi kandidat dapat dan harus dilakukan dengan membaca surat-surat lamaran mereka. Dari informasi yang dia berikan dalam surat lamaran dapat dicek secara kasar apakah pelamar tersebut memenuhi persyaratan dan yang tidak. Mengisi formulir lamaran. Pada tahap kedua dari proses seleksi yang kita lakukan adalah meminta pelamar mengisi sendiri formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tes pengetahuan umum dan kemampuan. Tes-tes yang akan diberikan tergantung pada persyaratan yang ditetapkan untuk tiap jabatan dan tingkatan dalam organisasi. Jenis tes yang umum: tes kemampuan numerasi, yaitu kemampuan melakukan perhitungan secara tepat dan teliti. Selanjutnya ada wawancara. Tujuan dari seleksi wawancara adalah mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon dan hasil tes akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang calon yang dipilih. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan calon karyawan sudah menjadi standar prosedur normal ditetapkan baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan. Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan calon karyawan adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Selanjutnya ada pengecekan referensi. Pengecekan referensi adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Informasi jenis ini terutama diperlukan bila calon pernah bekerja di perusahaan lain. Selanjutnya laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah selesai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Pada perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, laporan seperti itu dapat dibuat tanpa kertas dengan melalui fasilitas email internal. Sehingga dari pemaparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi merupakan dua tahap krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menemukan dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari kedua proses ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan budaya perusahaan, serta pengambilan keputusan yang berbasis data yang pada gilirannya memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas dan pengurangan turnover. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai materi rekrutmen dan juga seleksi dari kami kelompok 5. Kami berharap pembahasan materi kami sebelumnya dapat dimengerti dan juga dipahami. Baiklah, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.